Shalom anak-anak remaja dimanapun Anda menyaksikan ibadah Natal online pada hari ini. Mari kita segera mulai ibadah online. Kita akan tutup mata, kita mulai dengan doa. Pertolongan kita pada malam hari ini datangnya dari pihak Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus. Amin. Hai, shalom teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama kita di ibadah Natal Genji, yang pastinya teman-teman hari ini sungguh sangat luar biasa, sangat spesial, karena di tahun ini kita sangat berbeda banget Natal tahun ini, yaitu Natal Genji online teman-teman. Karena keadaan yang benar-benar kita harus patuhi untuk kesehatan kita masing-masing. Jadi teman-teman di sini tetap bisa merayakan Natal bersama ibadah Natal Genji. Mari teman-teman semuanya, kita mau datang kepada Tuhan. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun pada hari ini Natal kita sangat berbeda teman-teman, tapi kita tetap bisa merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan yang hadir di rumah teman-teman masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama teman-teman. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tetap bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Kami yakin yang percaya ya Tuhan, Engkau selalu berkati kami ya Tuhan di tengah pandemi ini ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sembah Tuhan dulu teman-teman. Biarkan hadirat Tuhan dia mengalir di tempat kita masing-masing. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah damai sejahtera yang telah Kau berikan buat setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Halo, shalom. Mengucap syukur ya hari ini. Walaupun kita sangat-sangat berbeda, tapi tetap merasakan sukacita ya Mas. Personal. Nathan? Ya pastinya teman-teman di rumah juga ya teman-teman. Mari kita mau bangkit berdiri sama-sama. Kita mau katakan, kita mau datang bawa pujian buat Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita mau datang bawa pujian buat Tuhan. Haleluya. Satukan suara dan
memfokuskan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
setia sampai akhir Shalom teman-teman dari GNC, Generasi Yesus. Saya percaya ini mumpung masih awal tahun, saya dari Semena mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Dan saya harap kita semua tetap masih semangat hari ini menghadapi tahun yang baru, tantangan yang baru. Nah, di awal tahun ini biasanya setiap kita punya resolusi yang setiap tahun kita pengen capai, dan saya percaya juga resolusinya sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik lagi di tahun ini daripada tahun lalu, dan saya tidak pernah mendengar ada resolusi yang lebih buruk dari tahun yang lalu. Dan saya percaya ketika kita menyerahkan apa yang menjadi planning kita tahun ini, kita berserah penuh pada Tuhan, saya yakin ketika kita berserah penuh pada Tuhan, Tuhan akan ikut bekerja di dalamnya dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di tahun ini. Nah, sebelumnya mari kita bersyukur di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Kau beri dalam kehidupan kami Bapa. Hari ini dimanapun kami berada, ketika kami nonton acara ini kami siap Bapa untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Meskipun kami tahu, kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi kami percaya Bapa ada Engkau yang ada bersama kami sehingga kami bisa melewati hari-hari bersama Engkau dan kami bisa menjawab setiap tantangan yang ada di depan kami dengan baik Bapa. Kembali kami mau mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa. Kami percaya Bapa kami mau serahkan hati kami, fokus kami, pikiran kami sepenuhnya untuk kami belajar kebenaran firman-Mu sehingga kami sore hari ini mau tangkap sesuatu dalam kehidupan kami dan kami bisa bawa dalam kehidupan kami sehingga hidup kami bersama Engkau lebih baik lagi dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi selamat sore teman-teman semua dimanapun kalian berada. Mungkin ada yang di kamar, di ruang tamu, atau di dalam mobil, atau apapun itu, atau kita melihat HP, televisi, apapun yang sedang kalian lakukan hari ini. Kita percaya hari ini kita tidak cuma sekedar ibadah, kita tidak sekedar rutinitas kita aja, tapi kita sekarang ini sedang terkoneksi satu dengan yang lain. Kita sedang berhubungan satu dengan yang lain untuk belajar kebenaran firman hari ini. Dan saya harap kalian tetap masih semangat hari ini dengan kondisi yang seperti ini, semangat karena semangat menggambarkan roh kita. Sesuatu yang keluar dari hidup kita, semangat itu. Nah, saatnya kita belajar kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu perlu sebagai lensa untuk kehidupan kita, supaya bisa melihat sesuatu dengan perspektifnya Tuhan. Hari ini saya mau bicara dengan satu tema, yaitu yang diberikan oleh panitia, Light Up Around Us. Satu ayat Alkitab saya akan bacakan, Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, sekali lagi saya bacakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nah, ayat ini kembali mengingatkan kita supaya kita bisa realize lagi, kita sadar bahwa siapa kita sebenarnya. Ya. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu telah datang. Kita disadarkan kembali siapa kita sebenarnya, siapa kita seharusnya, dan bagaimana kita seharusnya. Nah, bicara tentang terang, terang sangat dibutuhkan. Tanpa terang semuanya bisa jadi repot. Bayangkan dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya cahaya. Tidak ada sesuatu yang menerangi kita di waktu malam. Kita waktu berjalan di tengah kegelapan, tidak ada terang. Dunia tanpa terang pastinya repot. Ya. Karena terang begitu sangat dibutuhkan. Nah, pada saat kita menerima Tuhan Yesus, terang sudah ada di dalam hidup kita. Artinya bahwa dari sononya kita adalah terang. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita sudah menjadi agen dari terang itu. Kita sudah menjadi
terang itu. Jadi kita mesti ingat, kita mesti sadar, ayat tadi mengingatkan kita supaya kita sadar bahwa kita sudah menjadi terang, bahkan sebelum kita lahir, kita sudah sebelum kita lahir Tuhan sudah bentuk kita, sudah wire kita, sudah menyiapkan rupa, punya potensi untuk menjadi terang. Nah, masalahnya sekarang terkadang terang dari kita terkadang tidak kelihatan, atau mungkin malah tidak menyala sama sekali, karena ketutup mungkin ada kotoran atau debu yang menghalanginya untuk kembali bersinar. Kita baca satu ayat Alkitab, Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Saya tadi bicara dari sononya kita sudah terang, jadi memang dahulu kamu ada kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Bicara menjadi terang, seolah-olah hal ini kita sudah, enggak cuma hari ini, kalian dengar bahwa kita adalah anak terang. Sudah berkali-kali, saya yakin sudah berkali-kali kita mendengar khotbah tentang kita harus menjadi anak terang, anak muda menjadi anak terang, itu sudah berkali-kali kita dengar. Nah, sehingga seolah-olah itu menjadi tuntutan buat kita. Seolah-olah kita dituntut untuk bersinar. Nah, hari ini saya pengen sharing sesuatu yang paling gampang, paling relevan untuk kita pahami. Apa sih terang itu? Harus seperti apakah menjadi anak terang itu? Harus seperti apakah menjadi anak terang itu? Supaya kita bisa pahami dengan lebih mudah lagi, lebih relevan lagi, sehingga kehidupan kita bisa jalani lebih baik, supaya kita lebih paham. Yang paling simpel untuk menjadi anak terang itu seperti apa? Ya. Menjadi terang yang paling relevan saat ini menjadi sesuatu yang berdampak positif dan membangun. Saya ulangi kembali, menjadi terang yang paling relevan saat ini melakukan sesuatu yang berdampak positif dan membangun. Ketika kita bicara sesuatu yang relevan untuk kita kerjakan sebagai anak-anak terang, ya, hidup yang berdampak adalah hidup yang signifikan, sesuatu yang berbeda. Ya. Saya tidak tahu apakah hari-hari ini kita sudah merasakan hidup kita sudah berdampak buat lingkungan kita. Sudahkah kita merasa menjadi seorang pribadi yang punya dampak positif dimanapun kita berada. Nah, hidup yang berdampak adalah hidup yang signifikan. Hidup yang signifikan adalah memaksimalkan setiap potensi yang ada. Kita mesti sadar, setiap kita ketika kita lahir di dunia ini, kita sudah dibekali Tuhan dengan potensi-potensi untuk menjawab tantangan kita di masa depan. Bahkan ayat Alkitab mengatakan sebelum kita ada dalam kandungan ibuku kita dibentuk, segala hal yang terjadi bahkan sebelum itu terjadi sudah direncanakan oleh Tuhan. Artinya kita semua lahir dengan potensi-potensi yang luar biasa untuk menjawab tantangan kehidupan kita. Artinya kita mampu menjawab tantangan hidupnya dengan potensi yang sudah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Tinggal apakah potensi itu sudah kita gunakan dengan maksimal atau belum. Hidup yang berdampak adalah hidup yang signifikan. Hidup yang signifikan adalah hidup yang memaksimalkan potensi kita. Nah, ada dua hal yang pengen saya sampaikan tentang hidup signifikan ini. Yang pertama adalah hidup signifikan bukan memberi kesan tetapi memberi dampak. Bukan memberi kesan tapi memberi dampak. Saya analogikan seperti sebuah lampu. Saya punya lampu di sini. Ini lampu pijar, lampu biasa saja, atau ada contoh di belakang saya adalah lampu Natal. Hidup yang signifikan adalah hidup yang memberi dampak bukan memberi kesan. Lampu Natal ini mempunyai kesan yang lebih eye-catching, lebih menarik. Lampu hias itu selalu lebih menarik dilihat daripada hanya lampu biasa. Tetapi ketika lampu Natal ini digunakan untuk menerangi sesuatu, menerangi satu ruangan, tentunya kurang maksimal karena dia masih berkedip-kedip dan justru membuat kita malah pusing biasanya. Tetapi lampu pijar seperti ini, dia bisa menerangi dengan maksimal karena dia memang berfungsi untuk itu. Nah, hidup yang berdampak signifikan adalah hidup yang memberi dampak bukan memberi kesan. Lampu hias hanya memberi kesan menarik, menghibur, ya, dan lebih wah kelihatannya, tapi dia tidak maksimal untuk menerangi. Lampu pijar memang penampilannya kurang menarik, tapi dia punya potensi yang maksimal untuk bisa menerangi sesuatu.
Dalam Lukas 19 ayat 1 ayat 1 sampai 10 jika kalian baca di sana adalah kejadian di mana Tuhan Yesus mengubahkan hidup seorang yang namanya Zakeus. Ya, kita tahu Zakeus adalah pemungut cukai yang waktu itu dibilang sangat-sangat pelit, sangat-sangat kikir. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di rumahnya, itu mengubahkan segalanya. Kehadiran Tuhan Yesus mengubahkan hidup Zakeus. Zakeus berbalik 180 derajat jadi orang yang kembali dikenal masyarakat, menjadi orang yang jadi berkat di masyarakat sekitarnya. Ketika Tuhan Yesus hadir di sana. Nah, hidup yang signifikan adalah hidup yang berdampak, tidak memberi kesan. Memberi kesan itu sangat gampang, kita tinggal berbuat baik sedikit, kita berpenampilan baik sedikit, kita berpenampilan lebih baik lagi, sehingga orang bisa melihat kita dengan, oh orang ini ganteng, orang ini cantik. Nah, tapi itu tidak dalam artinya, karena itu hanya memberi kesan saja, hanya dangkal di permukaan saja. Dan hidup yang sini pada hidup memberi dampak. Tuhan Yesus tadi contohkan ketika dia hadir di rumah Zakeus, dia mengubahkan kehidupan Zakeus. Dia tidak cuma memberi kesan euforia bahwa oh aku dikunjungi Tuhan Yesus di rumah, tapi Yesus mengubahkan hidup Zakeus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, hidup yang signifikan adalah hidup yang menambahkan nilai kepada orang lain. Hidup yang signifikan adalah hidup yang menambahkan nilai kepada orang lain. Hari-hari ini mungkin media sosial menuntut kita bisa memberi kesan baik. Ya. Instagram, Facebook, atau apapun itu, WhatsApp, story WhatsApp, semuanya hanya memberi kesan. Tidak dalam, kita hanya melihat orang dari luarnya saja. Kesannya kelihatannya orang ini baik, kesannya kehidupan orang ini enak sekali. Tapi itu hanya kesan saja. Seperti lampu ya, jadi kelihatannya lebih eye-catching, menarik. Ya, lebih wah dilihatnya, tapi tidak dalam artinya. Ya. Kita tahu bahwa hidup kita sekarang media sosial begitu luar biasa hari-hari ini, sehingga bisa menuntut kita untuk hidup dalam kepalsuan kita. Ya. Kita setiap hari kita berlomba-lomba menjadi pribadi yang bahkan mungkin bukan kita sebenarnya. Menjadi pribadi yang meniru orang lain supaya terlihat mengesankan orang lain, mengesankan orang yang baca story, mengesankan orang yang membaca post kita bikin caption-caption yang menarik supaya orang melihat hidup kita bahwa, oh hidupku tuh seperti ini indahnya, begitu enaknya sehingga orang lain terkesan, wah enak ya hidup kamu. Itu hanya kesan saja, tapi apakah itu memberi dampak kepada orang lain yang melihat post kita atau story kita tidak pernah tahu. Itu yang pertama, hidup signifikan bukan memberi kesan tapi memberi dampak. Hidup yang signifikan yang kedua adalah hidup yang berkorban, bukan penikmat. Dalam kehidupan ini ada dua jenis orang, yaitu orang yang hanya menikmati dan orang yang berkorban. Tidak ada hidup yang berdampak kalau hanya jadi penonton saja. Hidup yang berdampak adalah hidup yang berkontribusi untuk orang lain. Nah, hari ini kita bisa lihat kembali, kita bisa merenungkan kehidupan kita. Apakah selama ini saya hanya jadi penikmat saja? Sudahkah saya berkontribusi dalam kehidupan ini? Sudahkah saya memberikan apa yang saya bisa untuk orang lain? Dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam pelayanan kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Sudahkah kita memberikan apa yang kita bisa? Menyumbangkan apa yang kita punyai untuk sekitar kita? Hidup yang signifikan kedua adalah hidup yang berkorban, bukan hanya menikmati. Ketika kita hanya menstandarkan hidup kita untuk menikmati, kita akan selalu menuntut. Ya. Orang yang selalu menjadi penikmat saja akan selalu menuntut lebih, lebih, dan lebih. Dan ia akhirnya terjebak dalam comfort zone-nya, zona nyamannya dia. Nah, ada satu quote mengatakan, comfort zone kills our potential, capacity, and opportunities. Zona nyaman membunuh potensial, kapasitas, dan kesempatan. Ketika hidup kita hanya menjadi seorang penikmat, kita akan selalu menuntut. Ya, kita akan menuntut ini lebih baik lagi. Aku inginnya, saya pengen seperti ini, hidup tuh paling enak seperti ini. Kita tidak punya keinginan untuk berkontribusi dalam lingkungan kita. Kita hanya jadi penuntut. Itu akan membunuh potensi kita, membunuh kapasitas kita, dan membunuh kesempatan yang ada di depan kita. Jadi hidup signifikan yang kedua adalah hidup sebagai orang yang berkorban, bukan yang menikmati. Kembali kita mau ingat apakah hidup kita sudah memberikan kontribusi di lingkungan kita.
Dua hal tadi yang menjadi dasar bagaimana sebenarnya hidup berdampak itu harus seperti apa. Ya, saya tadi katakan hidup yang menjadi terang, yang paling relevan saatnya hidup memberi dampak positif dimanapun kita berada. Hidup yang berdampak adalah hidup yang signifikan. Hidup signifikan yang pertama tadi saya katakan hidup yang memberi dampak bukan memberi kesan. Yang kedua adalah hidup yang berkorban bukan menjadi penikmat. Setelah firman Tuhan ini nanti saya akan memberikan 2 pertanyaan untuk kalian semua. Kalian akan jawab sehingga nanti panitia akan memberikan door prize yang tentunya menarik buat kita semua. Nah, saya akan lanjut. Saya punya sebuah ilustrasi. Di sini saya bawa bola lampu pijar. Bola lampu pijar. Saya punya bola lampu pijar ini. Bola lampu pijar ini dibuat ketika dia diproduksi dan ada di tangan saya, dia punya potensi untuk menyala. Ya, karena fungsi dari lampu ini adalah menyala. Potensinya adalah untuk menyala. Nah, lampu ini akan kehilangan fungsinya, bahkan keberadaannya jika dia tidak menyala. Ya, lampu akan kehilangan fungsinya dan keberadaannya jika dia tidak menyala. Dia akan dibuang. Ya, dia akan dibuang dan ketika dia gelap tidak menyala, orang tidak tahu ada dia. Bayangkan kita dalam satu ruangan, ada lampu di sana tapi tidak menyala, kita tidak akan pernah tahu di situ ada lampu. Tapi ketika lampu ini menyala, dia akan berfungsi sehingga orang akan lihat, oh ada lampu di sana. Nah sekali lagi bola lampu ini punya potensi untuk menyala. Nah sama dengan kalian, saya, dan semua orang. Setiap orang punya potensi untuk menyala seperti lampu ini. Ya, saya dan kalian semuanya punya potensi untuk menyala seperti lampu ini. Ya. Kalau kita tidak menyala, kita akan kehilangan fungsi kita dan keberadaan kita. Ya. Itu polanya. Saya mau kita paham dulu, itu polanya. Ketika kita tidak menyala, orang tidak akan melihat kita. Seperti lampu ini. Nah, bagaimana sebuah lampu ini bisa menyala? Ya. Bagaimana sebuah lampu pijar ini bisa menyala? Syaratnya dia harus connect dengan sumber dayanya, yaitu kita tahu tentunya listrik. Nah, tapi sebelum connect itu, kita tidak bisa seperti ini. Saya punya terminal di sini. Terminal di sini. Saya tidak mungkin untuk langsung colok ini ke sini. Dia tidak akan nyala. Walaupun kita tahu ini sumbernya. Ya. Jangan sampai ini langsung connect kita nyala. Susah sekali. Nah, jangan sampai kita jadi seperti bola lampu yang punya segala potensi yang menyala tapi tidak rusak gara-gara tidak menyala, dia rusak di sini. Jadi tidak menyala. Kita sekali lagi kita kehilangan fungsi kita dan keberadaan kita. Nah, lampu ini akan rusak ketika mungkin dari komponennya ada yang putus. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kita tidak menyala mungkin gara-gara karena kita lifestyle kita, salah pergaulan kita, karena kita salah mengidolakan orang, mungkin karena game, karena pacar, karena calon suami, apapun banyak hal yang membuat kita tidak menyala di dunia ini. Ya. Sekali lagi lampu menyala butuh sumber daya. Sumber dayanya apa? Listrik. Nah, satu kebenaran firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 12. Kita mau baca sama-sama. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Sekali lagi, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia. Tuhan Yesus katakan bahwa dialah sumber terang itu, dialah sumbernya. Dialah sumber terang itu. Kalau Tuhan itu sumber terang, berarti enggak ada cara lain untuk bersinar selain connect sama dia. Selain connect sama dia. Enggak ada cara lain buat lampu ini untuk connect, untuk menyala selain dia connect pada sumbernya. Nah, tapi sebelum connect dia butuh support. Seperti ini alatnya supportnya. Kita mau taruh terus di sini dulu. Nah, setelah kita pasang supportnya, pendukungnya, kita tancapkan, barulah bola lampu ini menyala. Dia butuh support di sini. Saya akan cabut dulu. Nah, apa itu support? Support yang dimaksud di sini adalah persekutuan kita.
persekutuan yang membangun. Karena dalam support ini, dalam persekutuan ini ada kesempatan. Di dalam persekutuan ada kesempatan, di dalam persekutuan ada didikan, dan di dalam persekutuan ada ujian untuk setiap potensi yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memunculkan potensi kita kalau kita hidup sendirian. Kita tidak bergabung dengan orang lain. Kita tidak bisa. Bayangkan kalau saya merasa saya bisa bernyanyi dengan baik, tetapi saya tidak pernah ngomong itu ke orang lain. Saya simpan itu sendiri. Saya nggak mau ngomong sama orang lain, saya nggak mau ketemu orang lain, saya nggak mau ngomongin sama orang lain kalau saya bisa nyanyi. Sampai kapanpun, orang nggak akan tahu kalau kita bisa nyanyi. Dan sampai kapanpun, kita nggak bisa tunjukkan kalau kita bisa nyanyi. Kalau kita nggak tunjukkan itu, kita nggak ketemu orang, kita nggak bergaul dengan orang. Kita tidak dalam persekutuan yang baik. Kenapa mesti persekutuan yang baik? Ya, saya tadi katakan di dalam persekutuan yang baik, ada kesempatan untuk kita tunjukkan kemampuan kita. Ada didikan bagaimana seharusnya menggunakan potensi kita. Dan ada ujian, ketika kita menggunakan potensi kita, ada ujian tertentu yang akan kita hadapi. Nah, itu butuh satu komunitas yang baik atau persekutuan yang baik di dalamnya. Tanpa itu semua, saya yakin lampunya tidak menyala. Kenapa? Karena dalam persekutuan yang baik, selalu ada orang yang peduli dengan kita, yang baik dengan kita, yang mau memberi kita kesempatan, mau memberi kita didikan, dan mau menunjukkan ujian apa saja yang akan kita hadapi. Mungkin ada banyak dari kita yang berpikir, aku punya banyak potensi, tapi kenapa sampai hari ini aku tidak bisa memaksimalkan itu. Mungkin kalian ada dalam circle yang salah, mungkin kalian ada dalam pergaulan yang salah. Parahnya lagi, mungkin orang tua kita sendiri yang bahkan menjudge kita bahwa kita tidak mampu untuk itu. Ada banyak anak-anak muda yang punya potensi yang baik, tapi karena gara-gara omongan orang tuanya, dia tidak bisa berkembang dengan baik. Ya. Orang tuanya menganggap bahwa kamu nggak mungkin bisa, atau malahan orang tuanya punya maksud sendiri. Orang tua mengarahkan anaknya untuk ambil bagian, untuk kejuruan yang ini, sedangkan potensi anaknya tidak di situ. Ada banyak orang tua yang mengarahkan anaknya seperti itu hingga potensi yang ada seharusnya dalam anak itu tidak muncul. Atau mungkin dalam pergaulan kita salah bergaul. Kita ketemu orang-orang yang selalu menyepelekan kita ketemu orang-orang yang selalu merendahkan kita, baik itu secara verbal atau dengan perbuatan. Mereka selalu mengatakan kita tidak mungkin bisa melakukan itu. Kita harus ngacak siapa kita. Sehingga hal itu tertanam dalam diri kita bahwa kita tidak mampu. Saya tidak punya potensi apa-apa. Sehingga saya diam saja. Saya tidak menunjukkan. Sehingga kita kembali ke tadi yang saya sampaikan, hidup sebagai penikmat saja. Saya hanya mau melihat, saya hanya menikmati, saya selalu menuntut. Tidak mau memberikan kontribusi. Karena kita merasa tidak bisa. Lampu ini menyala kembali harus butuh support. Support ini untuk bisa menyala dan connect dengan sumbernya. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak kita supaya kalian jangan jauh-jauh dari yang namanya persekutuan. Mungkin kita tahu dalam 1 tahun ini kita sebagian besar lebih banyak menghabiskan waktu persekutuan dengan online. Via Zoom, via YouTube atau Instagram apapun itu, kita lebih banyak menghabiskan waktu di sana. Tapi saya percaya, kita mesti yakin bahwa itu semua tidak menghalangi kita untuk bersekutu. Saya tadi bicara bahwa hari ini kita tidak sedang duduk belajar biasa, tapi kita sedang terkoneksi satu dengan yang lain untuk belajar. Satu tujuan, satu visi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Persekutuan dimanapun kita berada, jangan jauhi itu. Walaupun harus dengan online, tentunya itu dengan cara yang baru. Tapi saya percaya ketika kita punya satu hati, satu menyembah Tuhan yang sama dalam satu persekutuan, kita koneksi dengan yang lain, menyembah Tuhan yang sama, hadirat Tuhan akan turun di sana. Jadi siapapun kita hari ini, jangan tinggalkan persekutuan kita. Kalian yang ada di dalam Gen Z, saya berharap apapun yang terjadi di dalamnya, jangan tinggalkan persekutuan Gen Z, karena di sanalah kita akan terima didikan, karena di sanalah kita akan terima kesempatan, dan di sanalah kita akan terima ujian untuk memunculkan potensi yang ada dalam diri kita. Apapun potensi kalian yang hari-hari ini mungkin kalian berpikir, apa sih potensi saya?
Tanpa ada persekutuan kalian tidak akan tahu itu. Tuhan mau setiap potensi kita menjadi dampak buat sekitarmu. Tuhan mau pakai setiap potensimu untuk jadi berkat. Tuhan mau pakai setiap potensimu untuk bawa kita naik level. Dan Tuhan mau pakai potensimu untuk jadi alat kemuliaan-Nya. Jadi berakallah dan bertumbuhlah di dalam support system ini, dalam persekutuan kita, di dalam Genji ini. Hari-hari ini mungkin yang kita hari ini mulai malas, mulai merasa persekutuan Genji gitu-gitu aja, nggak ada sesuatu yang lebih menarik lagi, tidak ada sesuatu yang lebih fun lagi untuk saya datang di dalamnya. Ya. Kita mulai undur, kita pelan-pelan mulai kalau diajak persekutuan mulai aku nggak mau lah, nanti aja. Ya. Itu tantangan yang luar biasa. Saya percaya sekali karena saya pun di sini di tempat saya melayani banyak mengalami hal seperti itu. Ya. Gereja sedang harus berjuang untuk membuat anak-anaknya melawan hal-hal di luar sana yang ditawarkan kepada kita semua. Tapi ingatlah, jangan tinggalkan circle-mu, jangan tinggalkan persekutuanmu untuk memaksimalkan potensimu. Mungkin hari ini kalian belum tahu apa yang Tuhan tanamkan dalam diri saya. Bakat apa yang Tuhan tanam dalam kehidupan saya ketika saya lahir. Kita masih bertanya-tanya. Saya coba main musik tapi ternyata saya tidak bisa. Saya coba nyanyi ternyata suara saya fals. Saya coba berusaha berolahraga, berprestasi tapi ternyata tidak bisa. Tetaplah setia dalam persekutuanmu. Supaya potensimu ada kesempatan, supaya potensimu ada didikan dan potensimu ada ujian. Sekali lagi kita nggak akan tahu potensi kita kalau kita sendirian. Sekali kembali ke lampu pijar ini, dia tidak akan menyala tanpa ada support. Tema hari ini adalah light up around us. Hari ini kita mesti benar-benar sadari, dimanapun kalian berada, ini polanya. Ini polanya untuk menjadi bersinar dimanapun kita berada. Di dalam sekolah kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah kita, dimanapun kita berada. Saya tadi katakan, lampu yang tidak bersinar akan kehilangan fungsinya dan keberadaannya. Ini patternnya, ini pola dasarnya. Kalau kita tidak bersinar, kita tidak akan dilihat orang. Potensi kita tidak akan kelihatan. Ini patternnya. Jadi dimanapun kalian berada, di sekolah, di kuliah, di pekerjaan, dimanapun, dunia butuh pribadi yang berprestasi. Dunia butuh pribadi yang memberi contoh yang baik. Dunia butuh pribadi yang menginspirasi. Dunia butuh pribadi yang jadi berkat. Dunia butuh pribadi yang mendamaikan. Dunia butuh pribadi yang selalu memberi solusi. Ini yang namanya menjadi terang. Jadi sudahkah kita memaksimalkan potensi kita yang ada dalam diri kita hari-hari ini? Mungkin kita sudah ambil bagian dalam pelayanan, main musik, praise and worship, dalam kepengurusan Genji mungkin, atau ambil bagian dalam pelayanan lain, seperti mungkin asar. Ya. Sekedar asar saja tanpa hati, kita tidak memberikan pelayanan asar dengan hati, tentunya tidak akan punya dampak yang baik. Bayangkan ketika ada orang datang ke gereja, asarnya cemberut, ya, tidak memberi salam yang baik, jutek, tentunya tidak akan memberikan dampak yang baik buat teman-teman yang datang ke gereja. Ya. Main musik, bernyanyi, semuanya butuh digali terus. Sekali lagi ini patternnya. Jadi pada dasarnya kita adalah anak-anak terang yang punya potensi untuk menyala lebih terang lagi. Jadi siapapun kita hari ini, maksimalkan potensimu di dalam persekutuan, terutama di dalam generasi Yesus ini. Saat ini dalam situasi pandemi ini, banyak hal kita dibatasi, ibadah kita, pergerakan kita, semuanya dibatasi. Tapi saya percaya, ya, lewat media apapun yang sedang diperjuangkan oleh teman-teman hari ini yang sekalian kalian tonton mungkin, Tuhan juga mau pakai kita hari ini. Tuhan mau pakai media ini untuk mengubahkan hidup kita dimanapun kita berada hari ini. Tuhan mau pakai media ini jadi alat buat kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi dimanapun kita hari ini. Ketika kita tahu bagaimana memanfaatkannya. Mulai hari ini kita mau perhatikan siapakah kita.
Kita mesti sadar siapa kita. Kita adalah anak-anak terang. Tadi dikatakan bahwa kita adalah terang. Dan yang kedua kita mau perhatikan di mana kita berada hari-hari ini. Di rumah kita, lingkungan rumah kita, sekolah kita, tempat kuliah kita, tempat bekerja kita, dalam pelayanan kita. Kita mau perhatikan di mana kita berada. Dan yang ketiga kita mesti perhatikan mau apa kita. Kalau kita adalah anak-anak terang, DNA kita adalah anak-anak terang, kita berada dalam lingkungan sekolah, mau apa kita? Ya. Kita mesti maksimalkan potensi kita dimanapun kita berada. Light is the symbol of truth. Cahaya adalah simbol dari kebenaran. Oleh sebab itu menjadi terang adalah kebenaran dan menjadi terang adalah tugas kita bersama-sama. Jadi ayat Alkitab yang tadi kita baca pertama bahwa bangkitlah, saya akan bacakan lagi. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita kembali diingatkan bahwa kita adalah anak terang, yang harus menjadi terang dimanapun kita berada. Generasi Joshua, tetap setia dalam persekutuanmu, tetap maksimalkan potensimu dalam persekutuanmu, dan berikan yang terbaik dalam persekutuanmu, sehingga terang kita akan makin kelihatan dan berdampak buat lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman Genji semuanya dimanapun kita berada, tadi saya sudah selesai sampaikan apa yang saya ingin sharing buat kalian tentang Light Up Around Us. Nah, saya punya satu pertanyaan dengan dua jawaban. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, ada satu pertanyaan dengan dua jawaban. Apa saja yang dimaksud dengan hidup yang signifikan itu? Ada dua tadi saya sampaikan. Kalau tahu segala saat ini jawabannya supaya kalian mendapatkan hadiah dari panitia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersyukur di dalam doa untuk apa yang sudah Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita hari ini. Saya berharap apa yang disampaikan ini jadi pengajaran buat kita supaya kita bisa melihat kehidupan kita lebih baik lagi. Firman Tuhan ini jadi lensa buat kita supaya kita melihat hidup kita dengan kacamata yang berbeda, kacamata tentunya dengan perspektifnya Tuhan, sehingga hidup kita makin hari makin lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, dan saya berharap kalian tangkap sesuatu hari ini. Kita mau bersyukur di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa yang sudah Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Hari ini Bapak, kami sudah bersama-sama satu hati dimanapun kami berada, kami saling terkoneksi untuk kami belajar kebenaran firman-Mu hari ini Bapak. Tuhan, biarlah hidup kami mau tangkap sesuatu malam hari ini Bapak. Kami mau jadi pribadi yang lebih baik lagi, kami mau maksimalkan potensi yang ada dalam hidup kami Bapak, lebih baik lagi. Bahkan mungkin setiap kami yang mungkin hari-hari ini tidak tahu apa yang jadi potensi kami mau lebih rajin lagi, kami mau lebih lagi untuk terkoneksi dengan Engkau. Kami mau lebih lagi berkomunikasi dengan Engkau sehingga Engkau mulai tunjukkan satu persatu apa yang menjadi potensi dalam kehidupan kami Bapak, sehingga kami bisa berkontribusi dalam kehidupan kami, di dalam rumah kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam kuliah kami, bahkan di dalam gereja kami, dalam pelayanan kami bisa berikan yang terbaik lewat potensi yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu dan makin bersinar bersama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini Bapa. Kami menyerahkan setiap kami yang hari ini mendengar, biarlah Engkau jamah hidup kami, Engkau lawat hidup kami, Engkau ubah hidup kami jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami jadi anak-anak muda yang lebih berdampak lagi dimanapun kami berada, di rumah kami, di lingkungan kami, di sekolah kami, di tempat kuliah kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan di dalam pelayanan kami Bapak. Engkau pakai kami lebih lagi untuk jadi alat kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila firman yang singkatnya jadi berkat buat setiap kita yang hari ini ada, yang terkoneksi satu dengan yang lainnya, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberitahu bagaimana cara menjawab pertanyaan tadi. Ya, benar caranya Mas. Gimana caranya? Yaitu kalian Teman-teman semua. teman-teman semua harus WA nomor di bawah. Nomornya Mbak Iman. Sebutin ya. Jadi teman-teman syaratnya formatnya seperti ini. Nama kalian lengkap, Ya. lalu jawabannya. Oke. Untuk nomor itu. Nah untuk jawabannya sendiri, untuk pemenangnya sendiri. Nah, pemenangnya. Tanggal
24 Januari 2021. Di mana Mas pengumumannya Mas? Di Instagram kami. Di mana Kak Ronald? Nah, teman-teman wajib di follow ya, Follow supaya ya. kalian tidak tahu ketinggalan info. Instagramnya @_Ci_Condro. Di follow ya. Di follow, harus di follow. Harus. Syaratnya juga itu harus follow. Oh, ada lagi. Oh, subscribe juga channel ini. Karena banyak video keren ya. Mas. Yoi, memotivasi banget dalam kehidupan. Biar hidupnya berwarna kayak gitu. Jadi syaratnya tadi ya, subscribe channel ini, Follow Instagram. Genji, lalu kirimkan Jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat Natal dan Tahun Baru. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Yo man. Iya, puji Tuhan, kita sudah di ujung ibadah online, ibadah Natal online pada malam hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, diiringi oleh teman-teman dari Genji, Generasi Jesus. Dan juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Johan, yang tentunya memberikan kita kekuatan dan semangat yang berapi-api. Dan kita juga sudah melakukan kuis ya. Dan tentunya nanti pemenangnya akan segera diumumkan oleh panitia. Terima kasih untuk panitia yang sudah bekerja keras luar biasa untuk bisa terciptanya ibadah online. Walaupun kita dibatasi oleh jarak, tetapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberikan kita kesempatan untuk melakukan ibadah online. Karena itu kita mau bersyukur, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita tutup mata, pandang Tuhan dengan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.